Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waspada TV. Hari ini kita akan berbincang santai seputar cakap-cakap agama mengenai isu-isu yang terhangat tentang agama Islam yang ada di sekitar kita. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang memang sengaja kita culik. Ya, beliau ini seorang motivator, seorang dosen, seorang aktivis, seorang akademisi, dan tentu beliau ini juga anak soleh. Ya, inilah sosoknya yang mungkin sudah tidak asing bagi kita, Bang Ahmad Pauri. Gimana Bang? Sehat? Alhamdulillah, Pak Dokter Iwan. Ini Bang, sehat. kebetulan ya kita kan sudah ada di Waspada nih. Hendak cakap-cakap tentang agama. Semalam ku tengok dari potongan abang ini kan habis ngisi pengajian abang. Ya, itulah Pak Iwan. Kadang ada panggilan, kita ngisi gitu lah. Masih banyak jadwal ya bang? Insya Allah. Walaupun covid macam nih, Nggak pala takut. ya ada di masjid. Di masjid, ada majelis taklim. pengajian, majelis taklim, ya betul. Cuman belakangan ini kan bang, agak heboh juga ku dongak. Apalagi sudah banyak ustadz yang jadi korban. Ya, belum menyeramkan lagi, memang. Iya, masalah ustadz ketuamu yang di Labura, Iya. nak bacok. Ya, kemudian ada juga semalam OTK yang di Tangerang. Ya, nak tembak tiba-tiba, tak tahu kita apa maksudnya. Ya, jim juga bapak tuh ustadz tuh mati. Jadi macam abang nila pula. Dengan segala keterbatasan abang, tak takut abang jadi ustadz? Apa pula takut? Jadi menyerukan mensyiar atau menyerukan syariat Islam, mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran, Pak Iwan, tak pala kita harus khawatir, takut. Justru itu jihad bagiku. Andai pun memang adanya kekhawatiran, ya pastilah Pak Iwan, khawatir juga lah. Apalagi aku orang yang gampang ditandain, gampang kali orang mengenalku. Kalau si Pauri itu yang begini orangnya, gampang. Kalau kalian ustadz masih bisa menyulap, pulang dari ceramah ganti kostum apa segala macam pulang aman. Kalau aku mau ganti baju macam manapun pasti tetap ditandain orang. Itu yang bahaya. Cuman dengan katanya dengan bismillah aja yakin, hakul yakin, terlindunginya itu Pak Iwan. Ya. Diselamatkan. Jadi kalau macam itulah bang, kan macam ustadz nih yang misalnya dalam dakwah atau memang kerjaannya dakwah, tiba-tiba dia dibunuh, mati dia. Ini matinya ustadz, ya bang lah pula, kan ustadz juga lah. Ya, apalagi sudah S3 di UIN, ya tentu kan banyak juga lah ilmu agamanya. Menurut ustadz, kalau mati macam ini termasuk mati syahid atau tidak ustadz? Syahid lah kalau dia lagi dia mensyiarkan agama bagi saya. Tapi kalau yang pulang-pulang berjalannya pula, lah tahu lah kita dari mana dia. Ini pula ustadz kan dia mati di rumahnya dia, bukan waktu ceramah, bukan waktu dia mengisi pengajian. Udah di rumah dia meninggal ustadz tadi? Iya. Ya, tergantung lah pula ustadz. Pula mati meninggal di rumah, udah ajalnya itu bukan masalah syahid dan tak syahid, ke atas kita tengok. Kalau saya, saya itu mau bilang beginilah. Cukup turut prihatin lah saya itu dengan para ustadz, ulama-ulama yang meninggal tragis, baik itu di perjalanan, ditusuk dan segala macam. Apalagi bagi mereka yang para dai, pendakwah yang lagi jalan sedang melaksanakan syiarnya. Ya, tugas agama lah kita tugas bilang. agamanya Ya. itu luar biasa bagi saya. Salut. Persoalan syahid dan tak syahid kita doakan aja lah. Iya. Agar diterima di sisi Allah dan dimudahkan segala jalan dan urusannya di sana. Ustadz kan macam-macam, tak ada takutnya orang tuh yang membunuh-bunuh saja. Ini jangan ke orang biasa pula ustadz, yang ustadz tokoh agama pun dibunuhnya. Ya. Kalau yang udah zaman sekarang ya Pak Iwan, udah banyak kali Pak Dokter bahasanya nyawa manusia ini macam nyawa bebek. Gampang kali menyembelih bebek itu. Begitulah dianggapnya menyembelih manusia nih. Mematikan manusia. Maksudnya begini Ustaz, yang begini itu tak ada rupanya hukumnya. Makanya dia seenak hatinya saja. Bunuh, lari, bunuh, rondo. Ya, kalau dari kacamata agama Islam macam mana ini Pak Ustaz? Sama dengan kayak hukum pidana nasional juga.
patut dicari siapa pelakunya. Iya. Itu pertama. Ketika sudah ditemukan pelakunya, Pak Dokter, maka ya berikan hukuman. Sama kayak seperti dalam hukum Islam ada 3 unsur hukum, ada hudud, qisas, dan ta'zir. Nah, di dalam hukum nasional juga itu patut dilakukan peradilan. Iya. Bagaimana membuktikan seseorang itu benar bersalah, hukuman apa yang diberikan yang sesuai dengan undang-undang atau pasal yang di dalam KUHP itu sendiri. Nah, cuman kalau dalam hukum Islam pula sulit memang untuk memaafkan orang yang menghilangkan nyawa orang lain gitu loh. Kan ini juga Ustaz, kalau kadang-kadang Ustaz ya ini kan kalau dia membunuh, tentu kan hukumannya juga pelakunya dibunuh Pak Ustaz. Ya, al-qatlu bil qatli ya Pak Ustaz. Iya, ini kisos lah kalau disebut ya. Apa tak menakutkan? Ya. Atau karena memang tak diterapkan maka tak takut pelakunya nih. Ini cemana eloknya Ustaz dibuat supaya orang tak lagi suka-suka hati membunuh Pak Ustaz. Ya, jadi ada kesan angker ya bahasanya. Kalau aku mau bilang dalam hukum pidana Islam ini terkesan angker dianggap orang. Karena apa? Seram, hukumannya jelas. Ya gitu pun Pak Ustaz, jelas pun orang tak takut Pak Ustaz. Karena penerapan terhadap hukum pidana itu berbeda dengan jenayah yang berlaku. Nah, orang akan mengkhawatirkan diri kalau memang benar-benar diterapkan hukum Islam. Tentang pidana Islam itu jenayah itu ya. Iya. Jarimah. Jadi begini Ustaz, kan kalau dari sisi akibat hukum atau sanksi hukumnya, ini kan serem ini Pak Ustaz. Ya. Ya, cuman kan orang tak takut juga. Atau ada motif lain ini Pak Ustaz. Mengapa dia harus membunuh orang, menusuk orang, ya? Ya. Jadi Mungkin gini dia Pak, unsur dendam. Ada unsur kebencian yang menyebabkan orang berani atau nekat membunuh orang lain. Unsur kebencian, tersinggung, entah karena dia sakit hati, kan begitu. Terlalu sering disindir, dipojokkan, disudutkan, dibully lah bahasanya. Karena mungkin keseharian dia. Nah bagiku, pesanlah para ulama, asatid, jangan juga menjadi para pendakwah, pensyiar Islam, jadi pendakwah atau pensyiar yang sadis. ini ada pula pendakwah yang sadis ini Atau Ustaz. dalam berucap, ketus bahasanya, bukan sadis itu ketus. Ketus gitu, apa namanya? Maksudnya provokasi lah Ustaz, ya. Janganlah itu, atau mentersudutkan seseorang sehingga membuat seseorang itu jamaah kita ini tak tahu sifatnya. Iya. Masing-masing sama rambut hitam. Nah, kepala sama, punya kepala, tapi kan isi kepala tan beda-beda berpikirnya. Iya, betul. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi jaga juga lah cara bertutur kata kita. Kalau bahasanya kita di sini kan tutur bahasa yang santun. Cuman kan Ustaz gini juga, macam Ustaz-Ustaz yang kita kenal jadi korban nih, Ustaz-Ustaz bagus-bagus ini Pak Ustaz. Bagiku. Ya, ini Ustaz Syekh Ali Jaber, cuman lagi Ustaz ramahnya beliau, tawaduknya beliau, santunnya dalam berdakwah. Macam ketua MUI Labuhan itu pun Pak Ustaz, aku baca di koran pun eloknya orangnya. Cuman kenapa juga dia jadi sasaran ini Pak Ustaz? Ya. Ya karena bagiku itu banyak yang punya sensasinya Pak Dokter. Sensasi apa? Dia pengen viral menusuk Ustadz. Ustadz terkenal apa? Itu ada macam-macam unsur lah. Iya. Faktornya. Ada yang memang bisa kita kaitkan dengan politis. Kenapa saya kaitkan dengan politis? Memang kalau kita kasih contoh tadi adalah Ustadz Ali Jaber, memang tak berpolitiknya beliau. Iya. Tidak. Tapi orang-orang politik rajin mendatangi beliau. Apakah itu dia minta petuah, minta doa atau apa? Iya. Tapi ujung-ujungnya ada tujuan darinya. Pasti apa? Kalau dah dekat sama para kiai, alim ulama, tokoh, insya Allah lah masyarakat suara tinggi, jamaah beliau pun menonton, kan begitu nih. Nah, mungkin ada kedengkian dari yang lain. Sehingga dia tengok, aku ngefans sekali sama kau Pak Ustadz,
Tapi tak suruh pula aku tengok kau dekat-dekat di apa orang tu dekat-dekat sama kau. Bagus ku cucuk aja lah kau. Begitu. Bisa jadi. Ini kan Ustadz kalau menengok kejadian-kejadian ini takut juga kita Ustadz. Wah. Saya pun pribadi, Ampun. ya kalau misalnya apalagi sudah pulang-pulang tengah malam, agak serem juga kita. Saya takut pernah. diikuti dari belakang. Betul. Saya pernah malas justru Ustaz untuk mengejarkan saya berdakwah motivasi di Sunggal. Jam setengah 4 saya udah start jalan Pak Ustaz. Bahannya apa bang? Naik biasalah becak roda 3 supaya kereta kita kan. Was-was juga nya Pak Ustaz. Beberapa jalan kan sepi masih. Iya sendirian Ustadz. Jadi mengaji-ngaji di masjid belum lagi. Sesuji sepinya kota Medan, di pinggiran kota Medan tuh. Karena Sunggal itu kan memang pinggiran dari kota Medan kan. Iya. Tapi kan namanya kita apa ya? Itulah tadi, selain dakwah ada memang hikmah kan begitu. Itu yang kita kojak. Itu pun was-was. Pertama yang bikin saya was-was, secara fisik saya berbeda, mudah ditandai. Yang kedua, secara kendaraan pun saya pun mudah ditandai. Tak memadai ya bang? Jadi apa Ustadz, mudah? ya? Enggak mengelak pun tak lalu tuh, pasti. Jadi kalau gitu Ustadz, udah cocok Ustadz dikawal, ada satpam kiri kanan, ada ajudan. Satpam pula Cocok enggak itu Ustadz? tahu siapa lah. Jadi maksudku begini Ustadz, Pakai bodyguard lah bilang. Iya, jadi ustadz-ustadz yang mau tampil, apalagi mungkin ada acara khusus, temanya khusus, Apalagi jarak itu jauh ya. dikawal. Iya, apalagi rumah ke tempat acara itu ustadz agak jauh, cocok juga itu didampingi. Itu yang sakitnya kita. Apakah ada operasionalnya bisa ditambah? Itu yang bahaya. Mohon maaf Pak Ustadz, kita bukan jual ayat ya, bukan. Tapi secara umum itu suatu memang bagian dari apa ya, take and give lah kita bilang. Kalau itu pula Ustadz kan wajar juga lah itu. Ustadz kan naik kereta juga, ada uang minyak segala macam. Jadi sempat bocor ban di jalan. Sampai kita pakai bodyguard lagi, macam mana itu Pak Ustadz? Maksudku yang termaktub pula sama jamaah itu kita yang dihitungnya. Oke lah Ustadz, kalau misalnya ceramah begitu, ini kan belakangan ada juga lah kejadian macam imam di masjid. Kok udah cocok juga dia. Nah, ini kan kalau kembali kepada sejarah khalifah-khalifah dulu, ini kasus Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, ini kan gawat kita. Soal nih Ustadz, ya. Jadi kalau misalnya di masjid lah Ustadz, apa tak sebaiknya juga dikawal ini? Macam sholat pohang Ustadz, ya itu kan ada. Yang satu jamaah nanti naik, yang satunya menunggu, yang satunya nanti sujud, yang satunya lagi masih toga. Jadi ada yang memantau, ada yang mengawasi, ya sehingga musuh-musuh yang mau menyerang juga itu masih berpikir, oh ini ada yang masih siap siaga. Kalau di masjid kemana ini Ustaz? Kalau saya pikir untuk saat begini, zaman begini tak apalah begitu Pak Ustaz. Tak apalah sampai ya. Nah itu zaman porang itu. Zaman porang pula wajar lah. Ada yang berdiri tegak, ada yang sujud, kan begitu. Kadang Ustaz kan menengok berita-berita di media ini Ustaz. Memang kekhawatiran tengok video WA segala macam kan. Macam sudah gawat kali kita beragama nih Ustaz. Makanya begini, kalau saya berpikirnya ada memang sebagian kelompok yang tak senang dengan Islam ini. Ini pemahaman saya Pak Dokter ya. Memang tak senang mengobrak-abrik karena bagi saya umat Islam ini kalau bersatu luar biasa kuatnya. Tapi dia dengan mudahnya diruntuhkan dengan apa namanya kita bahasakan adu domba segala macam. Diberikan adu domba, dipengaruhi, dihujat, naiklah tensinya tuh. Cuman kadang kan gini juga Ustaz. Kadang yang mencucuk itu bukan orang lain, Islam juga ya. Nah, itu kan sama itu Ustaz. Misalnya pencuri tengok juga ditangkap. Ustaz, tengok juga lah Pak Iwan, Pak Dokter. Islam yang kayak mana? Islam yang tak dia tak kuatnya dia belajar agamanya. Jadi dia berpikir entahnya pas lagi mabuk dia. Tak sur dia nengok terusik dia gara-gara suara orang mengaji, suara orang sembahyang, suara orang melangkah nak ke masjid, rumah dia ke pinggir masjid, tak sembahyang pula dia. Jadi begitunya itu Ustaz. Kalau orang-orang Islam ni aku apalah, enggak kayak zaman dulu Pak Dokter. Orang zaman dulu pula seorang muslim pemabuk sekalipun kalau dihina agamanya, dia tersadar dan dia mengamuk kan begitu. Kok sekarang ampun, jauh, salah lagi begitu. Kan Ustaz kalau bisa pula yang damai-damai saja lah Pak Ustaz. Ya kita maunya. Jadi cuma menurut Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Apalagi kita dipulakan sama-sama Ustaz,
atau misalkan katakanlah sebagai orang Islam ya, supaya hal-hal yang begini tak terjadi lagi Pak Ustadz? Ya, pertama melindungi diri sendiri dulu. Baru bertutur kata yang santun. Jangan sampai membuat orang sakit hati lah. Itu kita para pendakwah, para alim ulama. Baru yang kedua, pahami kondisi, situasi dan kondisinya. Di saat kita ingin bersyiar, mensyiarkan syariat Islam atau mensyiarkan agama, kita lihat situasi, kondisi atau tempat di mana kita berdakwah. Itu juga harus kita pahami. Iya. Jadi memang dalam Quran pun memang kan sudah jelas itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Pokoknya pula kan berdakwah ni yang elok-elok saja. Ya. Jangan menyinggung, jangan menyindir, jangan pula mengadu domba. Betul. Ini kan mengajak kepada kebaikan ini Pak Ustadz. Tapi kalau memang garis kelompok, misalnya memang jamaah tetapnya, itu udah bisa itu menjelaskan yang benar-benar mutlak gitu. Yang benar-benar ini hukum mutlak, ini hukum apa namanya kita bilang hukum yang sifatnya maklumat gitulah. Bisa. Ya. Garis kerasnya bisa dilakukan apa segala macam. Tapi kalau yang kepada jamaah-jamaah umum pula ada pula dia tersinggung. Iya. Pas lagi tak sedapnya pula dia dari rumah. Tapi untuk menghindari rasa tak sedap dia itu pergilah ikut berceramah. Rupanya di sana tambah tak sedap lagi dirasakannya. Membonci lah dia kan. Yang kita hindari kan bagaimana kita hidup ini jangan dibenci orang. Menjaga kalilah sikap kita agar orang tak membenci sama kita. Itu yang harus yang susah kita jaga. Iya. Tutur kata kita ini bisa buat orang tersinggung. Itulah benci orang. Iya. Jadi itulah Bang, aku kan mengangkat dari tadinya masalah Ustadz banyak dibunuh segala macam. Kuasa yang pertama eloknya memang adalah penguatan terkait sanksi atau sosialisasi. Sehingga orang yang membunuh ini pun berpikir ulang. Ya, tidak sembarangan pemberatan hukuman lah kita bilang. Artinya walaupun dia dibayar sekian, dikasih iming-iming dengan ini segala macam, tapi kalau dia bayar jadi macam pembunuh bayaran ya Pak. Iya. Dokter ya. Jadi apa hukumannya? Kalau memang dia berat, dia kan berpikir lagi. Nanti kalau aku bunuh, bagaimana omakku, ayahku, keluargaku. Jadi jangan gara-gara mengantarkan nyawa orang. Iya. Awak pun semuanya tak awak pikirkan yang lain kehidupan. Ini Ustaz masa depannya pula Ustaz. Itulah pula. Awak kan tak hidup untuk 1-2 hari sampai besok saja. Sahabat Waspada TV dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang kita dengan Al-Ustadz Ahmad Fauri. Yang mudah-mudahan dari sekelumit perbincangan kita ini bisa menjadi sebuah iktibar dan pengajaran bagi kita semua supaya kita lebih hati-hati dalam bersikap. Ya demikian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.